Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa tughlaqu 'anna biha babasy syarri wat ta'sir wa takunu li biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Hadratal mukarramin al-mudarrisin wal mudarrisat, akhussu bidzikri mudirul ma'had An-Nuqtah Asy-Syaikh Al-Hajj Zuhri Fauzi wa ahlihi atalallahu umrahum fi sihah wal afiyah wa yassarallahu umurahum umurud dunya wal akhirah. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Modern An-Nuqtah, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zuhri Fauzi beserta keluarga, semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiyah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, amin Allahumma. Dan yang kami cintai segenap para santri dan santriwati Pondok Pesantren An-Nuqtah, kami turut mendoakan semoga kalian beserta kami pribadi semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiyah, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, mudah dalam rizkinya, mudah dalam hafalannya, mudah dalam memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari, amin Allahumma. Marilah sejenak kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, terutama yang wajib kita syukuri, kita masih senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kalah penting juga nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat kita menjadi sosok santri. Karena menurut ulama, tanda orang yang kelak masa depannya cerah, tanda seseorang yang kelak akan menjadi orang yang sukses. Kira-kira kita tahu nggak di sekitar kita, sebelah kita, depan kita, belakang kita, siapa yang sukses? Kita tahu apa enggak? Kesuksesan seseorang tidak ada satupun yang mengetahui, namun ada cirinya. Apa ciri-ciri yang kelak orang itu akan menjadi sukses? Seorang ulama mengatakan, man lam yata'allam fi sigharihi lam yataqaddam fi kabirihi. Yang artinya man lam yata'allam fi sigharihi,
siapapun yang enggan belajar di waktu kecilnya, di waktu mudanya, maka bersiap-siaplah lam yataqaddam fi kibarihi, maka bersiap-siaplah menjadi orang yang tidak akan maju kelak di masa tuanya. Bersiap-siaplah untuk menjadi orang yang tidak bisa sukses di masa depannya. Berarti pemahaman kebalikannya, orang yang kelak masa depannya cerah, orang yang kelak masa depannya akan sukses, ia yang ketika mudanya mau belajar. Semoga usaha belajar kita di pondok pesantren benar-benar membuahkan hasil yang maksimal. Amin Allahumma. Mohon dalam taklim ini cukup yang berbicara saya saja, yang kerja untuk kalian tangan, pendengaran dan juga penglihatannya yang fokus ya. Dan mohon ketika sebelah-sebelahnya ada yang mulai ngantuk, mohon disenggol sedikit, mohon dibangunkan. Soalnya bahayanya orang yang ngaji namun ngantuk ya, namun ngantuk nanti bahayanya dengarnya itu setengah-setengah. Ibaratnya dikatakan suatu hal itu tidak haram, tapi karena dia ngantuk dengarnya haram, padahal yang dikatakan tidak haram. Akhirnya kan setengah-setengah lah, bahaya itu. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan taklim kita, kitab Ta'limul Muta'allim yang saat ini sudah memasuki faslun fil wara'i. Benar? Faslun fil wara'i. Namun sebelumnya mari kita hadiah Fatihah terlebih dahulu kepada muallif kitab, kepada guru-guru kita. Semoga dengan diberkatil Fatihah ilmu kita menjadi ilmu yang benar-benar manfaat barokah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan muallif kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Faslun fil wara'i fi halit ta'allumi. Faslun fil wara'i. Fasal ini menjelaskan tentang wara'. Wara' ya,
wa wara'i. Wara itu apa? Wara itu at-taharruzu 'anil haram. Wara itu sikap ataupun perbuatan di mana kita harus menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan. Minim-minimnya kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Kita menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak hanya cukup at-taharruz 'anil haram, tapi juga at-taharruz 'anil syubhat. Kita menjauhi dari perkara-perkara yang masih syubhat. Syubhat itu masih samar antara halal dan haramnya. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Memang yang halal sudah jelas, memang yang haram sudah jelas, namun di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar. Samar tentang hukumnya, apakah ini halal, apakah haram. Contohnya yang masih syubhat itu, kita mau keluar masjid, tiba-tiba awalnya kita naruhnya sandal di ujung sana, pojok sana. Kok ketika mau keluar, sandal yang kita posisikan di pojok sana sudah nggak ada, tapi pindah tempat di pojok sebelah yang satunya. Lah disitulah ada keraguan-raguan. Ini sandal yang di sebelah sini yang saat ini sandal saya apa bukan? Ya, soalnya apa? Mirip secara wajah, secara bentuk, secara warna mirip, tapi kok pindah tempat. Kalau saya pingin pakai, saya ambil, khawatir bukan milik saya, mungkin juga milik orang lain, tapi sama. Nah, berarti kan masih samar. Ini benar milik saya yang pindah tempat ataupun milik orang lain yang kebetulan sama dari segi bentuk ataupun warnanya. Maka kalau kita ingin at-taharruz 'anis syubhat, kita ingin bersikap bisa menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, kuncinya mengamalkan hadis Nabi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Apa? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalian hafalnya buk doang ya kan? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Bukan buk Facebook, bukan. Ntar ingatnya Facebook ya kan? Da' ma yaribuk, tinggalkanlah sesuatu yang menjadikanmu ragu. Kalau ragu-ragu ini milik saya apa bukan, tinggalkan. Jangan diambil dulu, ataupun tunggu sampai pasti. Misal sudah habis semua orang yang di masjid, oh nggak ada yang mencari lagi, oh mungkin tadi sandal saya yang semula saya taruh pojok sana ada yang pakai, akhirnya dipindah tempatkan. Oh berarti ini benar murni punya saya ini, cuma ada yang pindah, berarti sudah pasti itu milik orang tersebut yang pindah tempat. Da' ma yaribuk, tinggalkanlah sesuatu yang masih membuatmu ragu, ila ma la yaribuk, menuju sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Kalau masih ragu-ragu ini halal apa haram, untuk mengantisipasi agar kita tidak terjatuh dalam perkara yang syubhat, tinggalkan saja, beli yang baru. Kalau memang tidak memungkinkan, nanti ditunggu pun
wah ini benar-benar milik saya apa bukan. Lah warok lagi, ada yang sikap waroknya para anbiya, para nabi ataupun orang-orang yang hebat itu tidak hanya meninggalkan perkara yang haram, tidak hanya meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, tapi mereka juga at-taharruz anil fudul fil halal. At-taharruz anil fudul fil halal itu meninggalkan sifat berlebihan dalam menggunakan sesuatu yang halal. Ya, menjaga diri agar tidak menggunakan ataupun mengkonsumsi sesuatu yang halal tetapi secara berlebihan. Contohnya misal mutif itu kan jajanan makanan banyak, tapi kalau orang itu wirai, ya dia akan makan secukupnya, dia akan menggunakan sesuatunya secukupnya. Orang itu kenyang satu piring, ya udah cukup satu piring, sambil bagi-bagi sedekah. Jangan kiriman nasinya 5 kotak dimakan sendiri, ya kan? Lah itu berarti tidak wirai. Lah ini terlebih fi halit ta'allum, sifat wirai yang harus dipunyai oleh seorang santri fi halit ta'allum, ketika dalam masa dia belajar. Seorang santri dalam masa dia belajarnya, dalam masa dia mondoknya harus mempunyai sifat wirai. Oh berarti kalau sudah nggak santri lulus nggak usah wirai, Ustaz? Ya, tetap harus, tapi ketika dalam rangka dia masih thalibul ilmi, posisinya dalam masih belajar, sangat harus memiliki sifat wirai. Soalnya apa? Sini disampaikan rawa ba'duhum hadisan. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal babi. Sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis. Ayo kitabnya dibuka, diartikan, dimaknai. Kitabnya dibuka, diartikan, dimaknai. Sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis fi hadzal babi, terkait bab ini, yakni terkait bab wirai. Ulama ada yang menampilkan sebuah hadis an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi. Annahu qala man lam yatawarra fi ta'allumihi, siapapun yang tidak mempunyai sifat wirai, man lam yatawarra, siapapun yang tidak mempunyai sifat wirai, fi ta'allumihi, dalam masa belajarnya. Seperti kita masih dalam rangka belajar menjadi santri aktif, ketika kok kita masih statusnya santri, masih mondok, lam yatawarra, tidak menggunakan sifat wirai, apa dampaknya? Dampak negatifnya sangat luar biasa. Yang pertama, ibtalahu Allahu bi'ihda salasati asya. Ibtalahu Allahu ta'ala bi'ihda salasati asya, maka Allah akan mengujinya. Maka Allah akan mengujinya. Allah akan memberikan ujian kepada orang yang ketika dalam waktu belajarnya lam yatawarra, ketika dalam masa belajarnya dia tidak wirai,
santri-santri ketika dalam masa belajarnya mondoknya tidak wirai, ibtalahullahu ta'ala bi'ida salasati asya. Allah akan memberikan cobaan kepada orang itu salah satu dari 3 hal. Bahayanya lagi ketika orang itu ditimpa oleh Allah 3 sekaligus musibah ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pertama, seorang santri yang dalam masa belajarnya tidak memiliki sifat wirai, imma ayyumitahu fi syababi. Jangan bercanda. Ngantuk pun harus ditahan. Saya pun pulang ziarah tadi malam jam 2 tidur sampai jam 4, berarti kan saya masih 2 jam. Kalian tidur jam 10, jam 11 sampai jam 4, lebih banyak dari saya. Harusnya tidak lebih ngantuk dari saya. Saya lanjut. Siapapun, terutama santri, ketika dalam masa belajarnya tidak mempunyai sifat wirai, ujian pertama yang Allah akan berikan imma ayyumitahu fi syababi. Ada kalanya ayyumitahu, Allah akan mencabut nyawa orang tersebut. Mata yumitu itu kan mati, ya kan? Berarti orang itu akan dimatikan oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah fi syababihi, dalam masa mudanya, dalam waktu dia masih muda. Kira-kira ada enggak yang berkeinginan, bercita-cita mati muda? Ada enggak kira-kira? Waduh, janganlah, jangan mati muda, wong saya belum nikah. Kan biasanya orang seperti itu ya kan, enggak pingin mati muda. Wong kadang berdoanya pun inginnya doa yang isinya umurnya adalah umur yang panjang. Allahumma tawwil umrona, ya Allah panjangkanlah umurku. Berarti kan rata-rata orang itu pinginnya umur yang panjang. Karena memang sebaik-baiknya orang ketika ditinjau dari segi umur, orang yang umurnya panjang namun isi dari umur yang panjang itu banyak akan kebaikan-kebaikan. Nah ini bahayanya orang yang ketika masa belajarnya, ketika dia masih nyantri tidak wirai. Contohnya nggak wirai, asal ada sandal bagus saja dia pakai semisal, alias GHOSOB, gosok, ataupun sin rokof sarikoh, atau mencuri. Nah itu kan berarti dia nggak wirai, karena dia tidak menjaga dari perkara yang diharamkan. Gosok itu perkara yang diharamkan termasuk, mencuri itu minal muharramat termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Maka kemarin kan pas malam Ahad saya terangkan tentang babul qotoh, bagaimana kita menyikapi ketika menemukan barang-barang temuan. Ini untuk mengaplikasikan sifat wirai kita juga. Misal ada makanan yang kita temukan nggak boleh langsung makan, tapi kita harus melalui prosedur-prosedur yang ada. Kalau memang makanan itu kalau nggak saya makan bentar lagi akan bau, boleh kita makan, tapi nanti kalau ada yang mencari, kita wajib untuk menggantinya, karena ada unsur menyelamatkan. Maka ini entah itu gosok, mencuri,
atau kadang mohon maaf beli gorengan 5 bayarnya 3, ada yang kayak gitu ya. Ibaratnya saya nggak bicara yang di sini ya, alhamdulillah, maksudnya santri-santri di sini semuanya baik-baik semua. Namun ada semisal dimanapun tempatnya, entah itu di pasar, entah itu di tempat manapun, ketika ada orang yang semisal ambilnya 5 tapi bayarnya 3, lah ini berarti dia tidak mempunyai sifat kirai, karena dia tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharam. Berarti otomatis ketika dia ngambil 5 bayarnya 3, berarti kan beli 3 NYURI 2, ambil 2, nyuri itu walah, bahayanya dia akan dicabut oleh Allah di waktu dia masih muda ya. Wahada qada'un mu'allaqun, ini adalah sebuah qada' mu'allaq. Qada' mu'allaq itu ketentuan Allah yang digantungkan. Maksudnya bisa jadi dengan dia tidak wirai, Allah menjadikan dia umurnya umur yang pendek, digantungkan dengan sifat dia yang tidak wirai. Boleh jadi kalau dia lepas dari sifat ya, dalam artian dia mengamalkan sifat wirainya, tetap Allah akan memberikan dia umur yang panjang. Tapi kebalikannya, ketika dia tidak mempunyai sifat wirai, bisa jadi Allah mentaksir ataupun memperpendek umur seorang tersebut. Yang kedua, bahayanya orang ketika dalam masa belajar tidak mempunyai sifat wirai, au yuqi'ahu firrosat ya, au yuqi'ahu firrosati, ataupun Allah akan menempatkan dirinya, au yuqi'ahu, atau Allah akan menempatkan dirinya, au qa'ayuqi'u, Allah akan menempatkan dirinya firrosati, di tempat-tempat yang di situ isinya orang-orang yang bodoh. Ai fil qura baina qaumin jahilin, Allah menempatkan dia, Allah memposisikan dia fil qura, di desa-desa, baina qaumin jahilin, yang dia masyarakat sekitarnya adalah kaum yang rata-rata itu jahilun, orang-orang yang bodoh. Ini maksudnya. Kalau mungkin kita di pondok pintar sekali, pintar dalam segi pelajarannya, cepat banget dalam hafalannya, tapi mohon maaf, ketika dalam waktu belajarnya dia tidak wirai, nanti suatu saat bisa jadi justru Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang di situ mohon maaf orang-orang sekitarnya tidak membutuhkan dirinya, walaupun orangnya pintar, tapi masyarakat sekitarnya itu sudah nggak peduli antara yang baik dan yang buruk, sudah nggak peduli dengan ulamanya, sudah nggak peduli dengan ustadz ataupun kiainya. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak dimanfaatkan. Akhirnya ilmu dia otomatis tidak bermanfaat. Dia pinter, berkualitas, tapi masyarakat sekitarnya tidak ada gairah untuk menimba ilmu kepadanya, tidak ada gairah untuk nyesep ilmunya. Akhirnya walaupun pinter kan, berarti ilmunya kurang bermanfaat. Walaupun pintar, tapi nggak ada 1-2 orang
1, 2, 3 orang yang datang ke rumahnya, Ustadz saya minta tolong ajari saya ngaji, enggak seperti itu. Ini efek ketika seorang santri dalam masa belajarnya tidak mau bersifat wira, kan masih mending walaupun ilmu kita nggak terlalu banyak lah, sedang-sedang. Pinter ya kagak, bodoh juga enggak. Tapi kalau ilmu itu manfaat, biasanya Allah akan menggerakkan hati masyarakat setempat. Ayo kamu belajar ke ustadz ini, ayo kamu belajar ke ustadz ini. Akhirnya apa? Dengan dia walaupun secara kepintaran aslinya sedang-sedang saja, tapi karena dia ada tuntutan untuk mengajar, otomatis ilmunya akan semakin bertambah. Karena watak dari ilmu itu, ketika ilmu itu diajarkan justru akan semakin bertambah. Bedanya antara ilmu dengan harta, ya kan Sayyidina Ali ditanya oleh kaum Khawarij, ya Ali, al ilmu afdalu amil mal. Sayyidina Ali, antara ilmu dengan harta ini yang lebih utama mana? Jawabnya Sayyidina Ali apa? Al ilmu afdalu minal mal. Bagaimanapun ilmu itu lebih afdol, lebih bermanfaat daripada harta. Di antara jawaban Sayyidina Ali apa? Kalau ilmu akan menjagamu. Dimanapun kamu berada, kalau punya ilmu pasti akan terjaga, bahkan terhormati. Namun kalau harta, justru dirimu yang harus menjaga. Punya motor ya harus dijaga, punya mobil harus dijaga, dimasukkan bagasi. Wong sandal saja kalau nggak dijaga hilang apa enggak? Hilang. Tapi kalau ilmu justru akan menjagamu. Lah, kalau ilmu lagi, fadilah ilmu itu, keutamaan ilmu ketika ditasarufkan, ketika diajarkan justru akan semakin bertambah. Tapi kalau harta, coba kita punya uang 100.000, dibuat beli mie ayam, dibuat beli bakso, uangnya nambah apa berkurang? Berkurang. Disitulah kelebihan antara ilmu dengan harta. Kalau ilmu ditasarufkan, digunakan, diajarkan, justru akan semakin bertambah. Kalau harta ditasarufkan, dibelanjakan, justru akan semakin berkurang. Itu tadi bahaya. Yang kedua adalah Allah akan menempatkan dirinya dalam tempat ataupun desa yang di situ masyarakatnya kurang peduli dengan ilmu. Bahkan ada seorang ulama ketika memasuki sebuah desa, contohnya saya sedang safari dakwah, terus saya masuk ke desa yang namanya desa A, tapi ketika saya singgah di situ sama sekali tidak ada orang yang datang untuk berminat ngaji, sama sekali tidak ada masyarakat atau orang yang bertanya tentang masalah hukum, maka secara otomatis ulama tersebut bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Karena ciri-ciri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, atau minim-minimnya desa yang di situ keberkahannya banyak adalah diantaranya banyak ulamanya. Tidak hanya cukup banyak ulamanya, juga banyak santri. Ya, insya Allah biasanya di situ desanya akan lebih tentram, desanya akan lebih barokah. Karena saya yakin wujudnya santri itu juga daf'ul bala, bisa menolak bahaya. Karena apa? Karena secara logika
doa santri itu sangat mustajab. Maka kalau di pondok itu saya pesan, kalau ngucap yang hati-hati, kalau ngucap yang baik-baik. Soalnya apa? Di pondok itu kan isunya majelis-majelis ilmu. Seperti ini majelis ilmu, ini dikepungi oleh malaikat yang jumlahnya sangat luar biasa. Saya yakin yang ikut ngaji, walaupun yang ngaji ya, yang mimpin ngaji seperti saya, tapi saya yakin seyakin-yakinnya di sini sangat banyak sekali para malaikat yang ikut ngaji. Akhirnya apa? Malaikat itu selalu mendoakan para pencari ilmu. Khawatirnya kalau kita pas ngucap yang gak baik diamini oleh malaikat. Yang amini gak tanggung-tanggung malaikat. Misal ada orang ngucap, santri ada ngucap, semoga misalnya ada soalnya ada cerita di pondok saya gini. Ini cerita ya. Ada seorang pengurus, dia itu aslinya sudah punya tunangan. Ternyata tunangannya ditikung oleh orang lain. Dalam artian berarti dia nikah dengan laki-laki lain. Lah, pengurus tadi nggak kerasa ataupun lepas kontrol, kepleset lisannya ngucap gini. Lah nggak apa-apa lah, saya tunggu aja janjinya. Beneran mungkin ucapannya diamini oleh malaikat. Beneran dia tidak malah mencari yang lain, dapat perempuan yang lain, tapi ya perempuan yang tadi menjadi tunangannya yang nikah dengan laki-laki lain, tidak selang lama laki-lakinya meninggal, otomatis dia menjadi ya akhirnya dia menikah. Berkat omongannya tadi nggak masalah, saya dapat jandanya. Ya kan? Makanya perlunya kita berhati-hati dalam berucap. Itu sebagai contoh saja. Ya, banyakin doa. Minimal kalau ucap yang baik. Selanjutnya bahaya ketika thalibul ilmi atau santri ketika dalam masa ta'allumnya atau belajarnya tidak bersifat wirai, tidak menjaga dari perkara-perkara yang haram, tidak menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, berlebih-lebihan dalam perkara yang diperbolehkan, au yaqtaliyahu bi khidmati sultan. Cobaan yang akan menimpanya adalah au yaqtaliyahu bi khidmati sultan. Au yaqtaliyahu, ataupun Allah mencoba dirinya, menguji dirinya bi khidmati sultan, dengan dia mengabdikan dirinya kepada sultan, raja ataupun pemerintah. Apakah nggak boleh? Boleh saja. Tapi yang dimaksud di sini au yaqtaliyahu bi khidmati sultan fayudi ma hasala minal ulum, yaitu kan di dalamnya ada keterangan fayudi ma hasala minal ulum. Dia terlalu sibuk mengurusi orang lain, terlalu sibuk menjadi pembantu seseorang ataupun sultan pemerintahan, tapi sampai dianya sendiri melupakan untuk belajar, sampai waktunya dia tersia-siakan, tidak ngurusi lagi ilmunya. Mungkin dia sudah lulus pesantren, lulus dengan kategori terbaik, ilmunya berbobot, tapi ketika dulunya dalam masa belajar dia tidak wirai, keluar dia hanya sibuk bi khidmati sultan, dia sibuk melayani raja pemerintahan, sampai
dia melalaikan tugasnya. Tugas seorang alim itu, tugas seorang yang pintar itu adalah mengajarkan ilmunya. Likulli syai'in shadaqah, likulli syai'in zakatun. Karena setiap sesuatu wajib ada zakatnya. Nah, zakatnya ilmu adalah harus ditularkan, harus diajarkan. Nah, berarti ini bahayanya orang yang ketika dalam masa belajar kok enggak wirai. Boleh jadi kalian sukses dalam segi ilmunya, tapi Masya Allah, mohon maaf, bisa jadi kalian akan tersibukkan dengan hal-hal yang kurang manfaat sehingga lupa ngajarnya, lupa menularkan ilmunya. Kan eman-eman sayang, sudah nyarinya ilmu itu susah. Nyari ilmu itu susah apa mudah? Nyari ilmu itu lelah apa tidak? Lelah. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, man lam yadu dullat ta'allumi sa'ata. Barang siapa yang tidak mencicipi pahitnya mencari ilmu, berarti kan memang mencari ilmu itu pahit, susah, payah, harus meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Benar? Orang tua harus ditinggalkan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan tolabul ilmi syadidun. Cari ilmu itu memang syadid. Syadid itu gimana? Harus susah, payah, letih, bisa. Tapi ingat, wal amalu bihi asyaddu. Mengamalkan ilmu itu juga lebih berat daripada mencarinya. Tapi bukan berarti menggembosi, ya udah gak usah nyari ilmu. Oh, nyari ilmunya aja susah, apalagi ngamalkannya. Tapi ini sebagai pengingat, oh memang nyari ilmu itu ya harus susah-susah dulu. Kan berakit-rakit kita ke hulu, renang-renang tetap. Atau dalam bahasa ulama mengatakan dalaltu taliban azzastu matluban. Dalaltu taliban, memang saya harus merendahkan diri dalam posisi saya taliban ataupun santri. Santri itu harus memang hina. Hina itu maksudnya gimana? Ya maksudnya harus apa adanya dulu. Makan ya apa adanya, semisal pakaian ya apa adanya, tidur ya apa adanya, nggak masalah. Kadang ya juga kurang tidur, tapi nanti hasilnya adalah azzastu matluban. Saya akan menjadi mulia dan akan dicari. Kalau dalam belajarnya dia sungguh-sungguh, pasti akan diangkat oleh ilmu, akan diangkat oleh Allah. Siapapun yang mempunyai ilmu, azzastu matluban, saya akan menjadi mulia dan dalam keadaan dicari. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Famahma kana talibul ilmi awra'a, famahma kana talibul ilmi awra'a, maka ketika talibul ilmi, maka ketika santri itu bersifat lirai, maka ketika santri itu bersifat lirai, pelajar itu bersifat lirai, kana ilmuhu anfa'a, kana ilmuhu anfa'a, maka ilmunya akan lebih bermanfaat. Karena ilmu anfa'a, maka ilmu yang ia dapatkan akan lebih bermanfaat. Wa ta'allumu lahu aisaru, wa ta'allumu lahu aisaru, dan proses belajar baginya akan menjadi lebih mudah, dan proses belajarnya akan lebih mudah. Wa kasratu fawaidihi aksaru. Ya, belum.
Oh, wa fawaiduhu aksaru ya. Wa fawaiduhu aksaru dan akan mendapatkan faidah-faidah yang banyak dan akan mendapatkan faidah-faidah yang banyak bitarkil apa ini? Oh, bibarkatil warai, dengan sebab dia bersifat wirai. Maksudnya gini, famahma kana talibul ilmi aura'u, kapanpun ketika ditemukan seorang pelajar, seorang santri kok bersifat wirai, maka kana ilmuhu anfa'u, maka ilmu yang dia dapatkan akan lebih bermanfaat. Bahasanya anfa'u, anfa'u itu af'alu tafdil, lebih bermanfaat. Contohnya Zaidun akroma min amrin, Zaid itu lebih mulia dari Zaidun ajmalu min amrin, Zaid lebih ganteng dari Umar. Berarti gimana perbandingannya? Seperti ini. Perbandingannya seperti ini. Semisal ada dua santri, satu santri cerdasnya luar biasa, cerdas ya. Ada seorang santri yang mempunyai kecerdasan luar biasa, saking cerdasnya tanpa dihafal pun dia langsung hafal, mendengar pun langsung hafal. Tapi mohon maaf, santri yang sangat cerdas ini dia bersifat ceroboh, tidak memperhatikan apa itu haram, apa itu syubhat. Tapi ada satu santri lagi, dia mungkin secara kecerdasan biasa-biasa saja, menghafal pun harus dibaca dulu 10 kali, bahkan kadang 15 kali. Tapi dia diiringi dengan sifat wirai yang selalu dijaganya, dia selalu bersikap wirai, maka hasilnya itu kana ilmuhu anfa'u, maka kelak jawabannya ilmunya dia di masyarakat akan lebih bermanfaat. Coba aja kalian perhatikan, di antara teman-teman kalian mungkin ada yang orangnya pinter, tapi ketika dia tidak wirai, mungkin saja ketika nanti di masyarakat ilmunya kurang bermanfaat. Ya bermanfaat, tapi akan lebih bermanfaat bagi orang yang kualitas otaknya, kualitas kecerdasannya biasa-biasa saja, tapi diimbangi dengan sifat wirai. Terlebih orang yang benar-benar pinter, cerdas, dan dia mengimbangi dengan sifat wirai, maka jangan sampai kemanfaatan ilmu kita hilang begitu saja karena kita tidak bersifat wirai. Itu tadi karena ilmu anfa'u. Yang kedua, manfaatnya itu apa? Wa ta'allumu lahu aisara. At-ta'allum, proses belajarnya bagi santri yang selalu mengedepankan sifat wirainya, at-ta'allumu lahu aisaru, proses belajarnya, proses menghafalnya dia akan lebih mudah, akan lebih berarti kalau kalian ingin hafalannya mudah, bahkan lebih mudah ya, sangat mudah, pemahamannya mudah, gampang sekali paham, cepat sekali paham, kuncinya adalah punya sifat wirai. Karena apa? Bisa jadi selama ini hafalan kita lemot, bisa jadi saat ini hafalan kita itu sangat sulit, pemahamannya sangat sulit. Itu tidak lepas juga dari apa yang kita makan. Apa yang kita makan dari perkara yang halal ataupun tidak sangat mempengaruhi. Coba Imam Syafi'i saja kan pernah bertanya kepada gurunya, syakautu ila waki'in ansu'a hifdi.
Waktu itu Imam Syafi'i yang biasanya hafalannya mudah, tapi saat itu kok biasanya saya ngapal, saya baca 3 kali sudah hafal, ini 5 kali 7 kali kok nggak hafal ya. Ini bertanya kepada gurunya, kira-kira apa penyakit yang saya alami? Akhirnya apa? Fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Maka guru saya itu memberikan petunjuk, memberikan arahan agar saya menjauhi kemaksiatan. Termasuk kemaksiatan itu makan yang sembarangan tanpa memperhatikan ini halal ataupun ini syubhat atau tidak. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yahdi. Karena ilmu itu kan cahaya, cahaya gak akan masuk kepada siapapun yang bermaksiat. Karena sejatinya seseorang yang bermaksiat atau melakukan maksiat, dia menitik hitamkan sebuah noda hitam yang ada pada hatinya. Semakin banyak maksiat yang dia lakukan, semakin banyak noda hitamnya. Akhirnya ilmu tidak bisa masuk ke dalamnya. Sedikit lagi. Wa minal wara'i ayyataharraza 'anis syaba'. Wa minal wara'i termasuk dari sifat wirai ayyataharraza harus menjaga, ayyataharraza harus menjaga 'anis syaba'i bikasri syin wa fathil ba'. 'Anis syiba' ya. 'Anis syiba' dari sifat kenyang. Jadi termasuk sifat wirai itu adalah ayyataharraja 'anis syaba'. Kalau makan tidak terlalu kenyang, bahkan menjauhi kenyang. Wa huwa diddul ju'. Karena syaba' itu adalah kebalikan dari lapar. Kebalikan dari lapar apa? Kenyang. Berarti termasuk sifat wirai bagi seorang pencari ilmu, kalau makan jangan terlalu kenyang. Bahkan di sini dikatakan jangan sampai kenyang. Saya kasih resep untuk menandakan kita itu sudah kenyang apa belum. Kalau Nabi mengajarkannya itu kalau makan duduknya bukan duduk seperti kalian saat ini, tapi satu kakinya seperti ini, kayak tahiyat, ya. Satu kakinya seperti tahiyat. Akhirnya apa? Akhirnya posisi perut itu kan tegak. Nah, ketika tegak itu kita akan bisa merasakan ini sudah kenyang apa belum. Tapi kalau posisi seperti ini, kita mau makan sebanyak apapun, ya, untuk merasakan sudah kenyang atau belum begitu kerasa. Baru kerasa kalau sudah berdiri. Maka kan yang baik itu ada porsi untuk makan, ada porsi untuk minum, ada untuk udara. Karena orang yang kebanyakan makan pasti akan dia banyak minumnya. Kalau sudah banyak makan dan banyak minum, akan banyak ngantuknya, otomatis banyak tidurnya. Kalau orang banyak tidurnya, maka akan sedikit amalnya. Kan bedanya kita dengan Nabi sedikit. Kalau Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Nabi itu sedikit makan, tapi kalau kita sedikit ya sih makannya dikit, tapi terus, ya makannya dikit, setengah piring, tapi 3 jam kemudian makan lagi, 3 jam kemudian makan lagi. Kalau Nabi itu sedikit tidur, kalau kita sedikit itu. Ada sih kadang yang di masjid tidur, di kelas, di kamar
di saum. Nah, itu sebagian saja, sebagian kecil. Ya, maka mari selaku kita seorang santri, yang pertama agar kita bisa mengamalkan wira itu, pertama ayat taharruza anish wa kasratan naumi, dikit lagi. Wa kasratan naumi, tidak memperbanyak itu lah, ini soalnya termasuk sifat wira itu ayat taharruza an kasratin naum, tidak terlalu banyak tidur. Wa kasratal kalam, dan tidak memperbanyak omongan, tidak memperbanyak omongan fima la yanfa'u, omongan-omongan yang kurang bermanfaat. Termasuk sifat wira itu kalau ngomong ya menjauhi kalam-kalam yang tidak bermanfaat. Berarti pemahaman kebalikannya, boleh orang itu banyak omong, tapi dengan catatan yang diomongkan adalah perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang berfaedah. Contohnya orang ngajar pasti banyak omong, tapi itu bukan termasuk yang tercela, justru yang baik, karena apa yang disampaikan adalah perkara-perkara yang bermakna dan berfaedah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Adakah pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan? Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Masya Allah, pengajian ini disiarkan langsung oleh malaikat di channel dan juga difoto. Gak masalah, foto itu nanti bisa menjadi saksi. Ya, misal saya nanti ditanya malaikat man rabbuka, saya nggak bisa jawab. Wa man nabiyuka, saya nggak bisa jawab. Wa man sadiquka, siapa temanmu, tapi saya punya foto. Ini malaikat. Insya Allah itu sudah menjadi jawaban dari kesemuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.